Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas C, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, akan mengulas sebuah jurnal yang berjudul Problematics on Separation of Powers, Theory Implementation, atau masalah implementasi teori pemisahan kekuasaan, yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Fajar Satria dengan NIM 13121000122 selaku penyaji 2. Yang kedua ada Miftahul Ahmad dengan NIM 13121000123 selaku penyaji 3. Yang ketiga ada M. Tajbahi dengan NIM 13121000127 selaku penyaji 1. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Alia Putri Nabila dengan NIM 13121000129. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang jurnal, yang kedua pengenalan tokoh, yang ketiga ulasan materi jurnal, dan yang terakhir mengenai simpulan. Yang pertama mengenai latar belakang jurnal. Jurnal yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini berjudul Masalah Implementasi Teori Pemisahan Kekuasaan yang ditulis oleh Haposan Sialagan, diterbitkan pada tahun 2015. Dan pada kesempatan kali ini akan berkaitan dengan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Sebenarnya siapa sih Baron de Montesquieu itu? Jadi, Baron de Montesquieu atau Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu lahir pada 18 Januari 1689 dan wafat pada 10 Februari 1755. Atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah feodalisme dan kekaisaran Bizantium. Selanjutnya mengenai ringkasan jurnal yang akan dipaparkan oleh Saudara M. Tajbahi. Saudara M. Tajbahi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ringkasan jurnal. Berdasarkan jurnal tersebut dipaparkan mengenai teori pemisahan kekuasaan negara atau teori trias politika sebagaimana dipopulerkan Montesquieu. Kekuasaan negara dipisahkan dalam 3 cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara teori tersebut selalu dijadikan rujukan berbagai negara di dunia. Teori pemisahan justru sangat jarang dijalankan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menjadi problem tersendiri terkait dengan implementasi teori pemisahan kekuasaan. Tapi teori pemisahan kekuasaan muncul dengan gagasan utama untuk memisahkan, antara lain dengan menempatkan orang-orang yang berbeda sebagai pemegang dan menjalankan masing-masing kekuasaan negara. Sesuai dengan namanya, doktrin pemisahan kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan hakim atas pelaksanaan undang-undang. Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu syarat adanya negara hukum formal dan merupakan salah satu asas yang fundamental. Mengenai penyelenggaraan negara, pada mulanya munculnya gagasan atau teori memisahkan kawasan dimaksud untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguasa antara satu negara dengan negara lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan menimbulkan pemahaman yang luas dalam berbagai undang-undang konstitusi sebagai pemahaman tentang pendegradasian kekuasaan legislatif, independensi, kekuasaan hakim, tanggung jawab pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undang. Pengertian berpisah dalam teks ini dapat didefinisikan secara hukum selain mengawasi hingga dapat menjalankan saling pengawasan. Teori pemisahan kekuasaan dapat diberi pemahaman bahwa kegiatan pemisahan legislatif,
dalam arti tertentu lebih tinggi daripada eksekutif dan yudikatif. Baik, terima kasih Saudara M. Tajbahi atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Fajar Satria. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Nabila. Dalam jurnal tersebut juga membahas mengenai teori munculnya kekuasaan, di mana antara abad ke-14 hingga abad ke-15, kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat berpusat di tangan raja. Kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan, di mana kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga peradilan. Pada abad ke-17 dan ke-18, muncul konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk membuat peraturan apapun harus diambil dan dipisahkan dari tangan raja. Kekuasaan membuat peraturan harus diserahkan kepada suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan raja. Pada dasarnya adalah teori pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan memfasilitasi pemerintahan yang baik dengan membagi atau pemisah spesialis kekuasaan negara. Peraturan perundang-undangan, dan ketiga, kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pokok keberhasilan penerapan sistem ini adalah badan yang telah diberi kekuasaan tidak boleh mengganggu atau mencampuri wewenang yang telah diberikan kepada instansi lain. Badan yang mengatur kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres jika ternyata telah melakukan hak pidana. Presiden dapat diberi sanksi oleh Kongres. Dengan konsepnya perwakilan DPR dan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Adapun Presiden yang menjabat selama 4 tahun tidak dapat diturunkan oleh Kongres. Sebaiknya Kongres tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Presiden atau Menteri tidak boleh merangkap anggota Kongres. Sementara itu, Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang bebas dan hakimnya diangkat untuk masa jabatan seumur hidup jika berkelakuan baik. Wewenang tersebut telah diberikan kepada sebagian lembaga pemerintahan Amerika Serikat. Namun kenyataannya berlaku juga yang namanya checks and balance, atau bisa disebut pengawasan dan pemerataan. Dalam UUD 1945, sesudah perubahan penerapan prinsip check and balance dalam beberapa hal, yaitu fungsi pengawasan parlemen, yaitu dengan pengajuan proposal parlemen, memberhentikan presiden dengan alasan atas pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, fungsi pengawasan berupa persetujuan DPR jika presiden menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain. Bentuk pengawasan lainnya berupa pertimbangan kapan presiden mengangkat duta besar, menerima duta besar negara lain. Fungsi kontrol, fungsi ini dimiliki oleh presiden DPR yang diberikan hak untuk mengkaji RUU. Presiden diberikan hak untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU yang sudah dibahas bersama perwakilan hukum, hak untuk sementara dalam keadaan yang genting, memaksa peraturan pemerintahan, menentukan RUU pengganti yang harus membentuk undang-undang. Baik, terima kasih atas paparannya Saudara Fajar Satria. Hal tersebut tadi adalah ulasan mengenai jurnal yang kita bahas saat ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Miftahul Ahmad mengenai kesimpulan atas jurnal yang kita bahas sebelumnya. Untuk Saudara Miftahul Ahmad, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nabila. Kesimpulannya, menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3. Teori tersebut dikenal dengan trias politika. Dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois pada tahun 1748, Montesquieu menjelaskan pemisahan kekuasaan negara dibedakan dalam 3 organ. Pertama, lembaga legislatif, kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, lembaga eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari adanya kesewenangan atas kepemilikan jabatan kenegaraan. Lantas, bagaimana teori pembagian kekuasaan Montesquieu diterapkan di Indonesia? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia
tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Penerapan teori trias politika oleh Montesquieu cukup relevan digunakan di Indonesia. Meskipun begitu, teori tersebut tidak diterapkan secara murni dan mutlak. Adanya dinamika dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia mengakibatkan sistem pembagian kekuasaan negara juga mengalami perkembangan. Perkembangannya yakni bertambah satu lembaga yakni eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi, dalam sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi dalam 4 lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Baik, terima kasih atas paparannya, Saudara Miftahul Ahmad. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.